Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Gensut? Perkenalkan, saya Rani Hendriana, host pada acara Bincang Pakar. Bincang info faktual bersama pakar. Bincang Pakar adalah podcast yang akan membahas mengenai info-info yang faktual bersama dari para pakar Universitas Jenderal Sudirman yang sangat luar biasa. Nah, program ini merupakan kerjasama dari Humas dan LPPM Unsud dan disponsori oleh BTN Cabang Purwokerto. Dan episode ke-10 kali ini kita kedatangan pakar hukum pidana yang sangat luar biasa dari Fakultas Hukum Unsud. Siapa lagi kalau bukan Profesor Hipnu Nugroho SHMH. Halo Prof. Sehat-sehat Mbak. Alhamdulillah sehat Prof. Nah, topik hari ini sangat menarik sekali Gensut. Kenapa? Karena nggak cuma viral tapi juga sangat kompleks, yaitu adu alibi mengurai benang kusut kasus Vina dan Eki, dan tentunya kita akan membahas secara komprehensif bersama pakar hukum pidana yaitu Profesor Hipnu Nugroho. Nah, Prof, kasus Vina dan Eki ini viralnya ini kan diawali dengan film Vina ya, sebelum 7 hari, kemudian menimbulkan reaksi sosial dari masyarakat di mana mendorong ingin terungkap dan tertangkapnya para DPO. Namun berjalannya waktu ini semakin meluas nih Prof, di mana terpidana yang dinyatakan bersalah ini terduga dan terindikasi adanya salah tangkap. Nah, kira-kira Prof, dari perspektif hukum acara pidana, ini faktor apa sih yang mempengaruhi kenapa jadi karut-marut seperti ini nih Prof? Ya, Mbak Rani, ini suatu pembelajaran bagi semua bahwa kasus ini memang kecenderungan sekarang itu no viral no justice. Nah, gitu. Jadi viral dulu baru terbuka. Iya. Tapi ternyata betul bahwa dari kajian ilmu tampaknya carut-marut itu sudah pada saat pemeriksaan pra-adjudikasi 8 tahun yang lalu. Nah, ini yang jadi problem. Kenapa yang 8 tahun yang lalu sudah ada 11 tersangka, kemudian disidangkan hanya 8 tersangka. Oke. Secara teori 3 itu DPO. Lah, ini kesalahan pada waktu itu. DPO Mbak Rani itu harus ada nama. Paling tidak alamatnya ada. Jadi tidak ada istilah DPO kok fiktif. Kalau orang Jawa etok-etok itu nggak ada. Ini hukum loh ya. Pro justisia untuk keadilan. Jadi bukan suatu cerpen fiktif. Enggak, ini kasus nyata. Itulah kelemahan yang terjadi. Jadi sebetulnya itu ada atau tidak DPO. Nah, ini yang jadi menarik. Memang gini Mbak Rani, dalam ilmu kriminalistik ya, kelemahan-kelemahan penyidik itu kadang-kadang membulatkan. Nah, itu memang ada, tapi salah membulatkan. Lah, ini tampaknya kelemahan yang terjadi tapi menjadikan suatu ujung dalam suatu masalah yang akhirnya terbuka. Padahal itu nggak boleh. Dalam literatur, coba Mbak Rani bicara konsep tentang kriminalistik, kelemahan-kelemahan penyidik kadang-kadang menambah dan mengurangkan. Oke. Lah, tampaknya ini yang terjadi, menambah dan mengurangkan. Oh, ini yang tadi Prof bilang membulatkan. Iya, ya, Prof. itu. Oke, iya. Oke, jadi ini berawal ini dari justru prajudikasi ya Prof ya. Iya. Di mana identitas dari DPO aja belum jelas ya. Yeah. Oke, berarti itu menjadi titik ibarat benang ini udah mulai bengkak-bengkoknya di situ ya, Prof? Betul. Oke, nah ini kira-kira tantangannya apa nih, Prof? Apalagi ini nih untuk berita terakhir ini kan dari 5 terpidana mencabut BAP keterangan. Nah, karena ada beberapa saksi yang menyatakan bahwa keterangannya di dalam BAP ini saksi mau nggak mau terpaksa harus berbohong. Nah, apakah ini bisa disinyalir bisa menjadi novum, dan sekuat apakah peluang untuk menjadi novum untuk mengajukan PK nih Prof? Ya, ini suatu dinamika dalam suatu pembuktian. Keterangan saksi Mbak Rani, keterangan saksi itu hanya, apalagi saksi itu adalah saksi yang sebagai tersangka.
Kan saling menjadi tersangka, saling menjadi saksi, saling menjadi tersangka terhadap 8 orang. Kan gitu, Mbak? Iya. Lah, kita harus lihat sejauh mana keterangan apalagi seorang tersangka. Dalam ilmu hukum, keterangan tersangka itu untuk dirinya sendiri. Lah, ini saya kira Polda Jawa Barat tidak boleh terkecoh. Keterangan tersangka hanya untuk asas non-incrimination. Nah, suatu keterangan yang untuk diri sendiri pasti menarik, pasti tidak tahu, pasti itu sudah biasa. Disinilah penyidik harus betul. Apakah ini bernilai cabut atau tidak? Dengan demikian, sekarang ini yang saya lihat penyidik Polda apapun jangan terkecoh dengan keterangan-keterangan, tapi bicara pada fakta ketika itu, bahwa ada nggak juga didukung ketika itu ada kaitannya scientific crime investigation. Nah, ini yang menarik karena namanya seorang tersangka mesti nggak ngaku, Mbak. Nggak ngaku, makanya dalam ilmu hukum itu untuk dirinya sendiri. Dibalik, nah pertanyaan sekarang gini, banyak penasihat hukum yang akan mengajukan PK. PK. Apa itu PK? Nah kan gitu kan. Kalau anak-anak hukum mesti tahu lah. PK itu adalah upaya hukum luar biasa. Apa syaratnya? Adalah bukti baru. Ada kekhilafan, ada kesalahan penerapan hukum. Kan itu. Yang kami kaji, yang paling banyak adalah bukti baru. Tapi bukti baru ini adalah terminologinya bukti yang diketemukan pada saat 8 tahun yang lalu menjadikan bukti itu menjadi bebas. Apakah ada atau tidak? Jadi kalau sekarang teman-teman penasihat hukum mendasarkan pencabutan, belum. Tadi teorinya keterangan seorang tersangka hanya untuk diri sendiri. Keterangan tersangka itu harus juga dicari bukti yang lain mendukung apa yang dilakukan dia bahwa dia tidak terlibat. Karena suatu bukti bernilai apabila terkait satu bukti dengan bukti yang lain. Bukti tidak berdiri sendiri. Lah, itulah PR bagi yang 5 tersangka mengajukan PK, harus didukung bukti yang melibatkan bahwa dia tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Eki dan siapa? Vina. Itu, Mbak. Ya, itu. Ini menarik ya, ternyata kalau mau mengajukan PK juga harus dinilai seberapa besar nilai dari keterangan terpidana juga, Prof. Betul. Nah, ini kabar terbaru kan ada saksi yang juga mencabut keterangannya, saksi-saksi yang dulu yang menyatakan kalau sekarang menyatakan bahwa dulu ini sebetulnya tidur bareng dengan para terpidana di rumah Pak RT. Terpaksa dulu berbohong. Itu yang kemudian terungkap di channel YouTube-nya Pak Deddy Mulyadi ya. Kemudian mengajukan pendampingan kalau nggak salah dengan Pak Oto Hasibuan kalau nggak salah. Nah, apakah dengan keterangan saksi-saksi yang baru ini yang menyatakan bahwa dia dulu terpaksa berbohong, ini bisa menjadi peluang untuk mengurai benang-benang ini nggak, Prof? Yang carut-marut ini? Ya, belum juga. Karena gini loh, Mbak. Memang itu 8 tahun. Tapi 8 tahun itu keadaan penyidikan itu sudah maju. Nah, pertanyaannya apakah merawut seperti itu? Apakah setidak profesional Polda Jabar dalam menangani itu? Ini yang harus kita lihat. Jadi seolah-olah keterangan saksi itu menjadikan acuan. Pengunduran acuan. Nah, ini harus hati-hati loh ya. Hati-hati loh. Seseorang mencabut keterangan dan mengakui, jangan sampai kena keterangan palsu. Ini harus hati-hati bagi semua pun. Jadi seseorang yang di persidangan ini pembelajaran. Siapapun, setiap orang yang memberikan keterangan harus benar. Karena potensi memberikan keterangan palsu ancamannya 7 tahun. Apalagi kalau keterangan itu disampaikan dalam persidangan menjadi 9 tahun. Ini harus hati-hati. Makanya jangan asal cabut, asal memberikan, dan kalau memang betul nggak masalah. Tapi kalau tidak, ini lawannya bisa melaporkan balik, memberikan keterangan-keterangan palsu ketika itu peristiwa terjadi. Jadi dibedakan keterangan pada waktu sebelum persidangan, kesaksian, atau saksi di persidangan. Ternyata palsu, itu hukumannya lebih berat. Memang ada undang-undang perlindungan saksi dan korban. Nah itu Mbak Rani. Undang-undang perlindungan saksi dan korban juga sekarang, dulu kan setiap saksi dilindungi. Betul. Perubahan sekarang, enggak, itikat baik atau tidak. Nah,
spirit Undang-Undang Perlindungan Saksi Korban itu untuk berani menyampaikan suatu keterangan, berani memberikan keterangan, dilindungi. Tapi perjalanan waktu kok tanda petik kok tidak sesuai diharapkan. Ada kepentingan, ada ketakutan, ada suatu sosok tersendiri, sehingga dalam undang-undang itu kecuali tidak berkepentingan. Nah, itu yang harus, makanya hati-hati juga. Ya, jadi dari sini ada wawasan hukum juga ya, Prof ya, bahwa ternyata walaupun berusaha mengurai di situ ada saksi yang mencabut dan sebagainya, tapi harus betul-betul dinilai atau dilihat secara komprehensif juga, dan juga ada implikasi-implikasi hukumnya ya, Prof. Betul. Kayak tadi ada sanksi keterangan palsu dan yang lainnya juga. Iya. Nah, kira-kira solusinya gimana nih, Prof? Biar perkara ini bisa terungkap secara terang benderang nih, Prof. Ya, ini memang menarik Mbak Rani, karena Presiden pun juga atensi. Oh iya. Publik seluruh atensi, menunggu yang ini. Luar biasa ini, Prof. Iya. Karena perkara ini juga jangan sampai garing. Garing itu hanya menangani pada pihak, tapi bagaimana yang DPO tadi. Jadi ini juga pembelajaran bagi seluruh penegak hukum di Indonesia. Jangan asal-asal membuat DPO. Gitu. Jangan istilah etok-etokan. Jadi karena apa? Ini pro justisia. Lah, dalam hal seperti ini, Mbak, memang kalau toh pun sekarang itu banyak mencabut, banyak menyatakan tidak, saya kira Polda Jawa Barat tetap kekeh pada pembuktian saintifik. Kuncinya itu tadi, karena namanya keterangan tadi. Keterangan itu, keterangan saksi itu ya bisa lupa, bisa tidak ingat dan sebagainya. Makanya kalau kita lihat RUU KUHP ke depan, nah itu penting ini mahasiswa. Bukti pertama itu bukti elektronik. Nah, jadi hati-hati Mbak Rani, HP-nya itu akan bicara semua. Iya. Makanya kalau kasus sekarang ini lihat Pak Hasto yang lagi periksa HP-nya, itu pengen tahu. Itu sudah bukti elektronik, tidak termakan oleh waktu, akan bicara selamanya. Baru bukti ahli. 3, bukti saksi. Karena saksi itu bisa lupa, bisa pikun, bisa tidak tahu, bisa karena intervensi. Inilah degradasi antara KUHP yang sekarang berlaku keterangan saksi jadi dominan, menjadi keterangan saksi menjadi nomor 3. Cukup signifikan ya, Prof. Nah, makanya oleh karena itu Polda Jawa Barat coba scientific crime-nya itu dikerjakan. CCTV-nya, bukti apa yang dilakukan. Kan sekarang sudah 60-an saksi. Baru keterangan saksi yang ngalor ngidul, yang mencabut dan sebagainya. Ini baru. Nah, ini yang saya kira harus kekeh itu. Jangan terkecoh. Wah, terkecoh pusing sendiri nanti pengus itu. Iya. Artinya jangan terfokus hanya pada satu hal keterangan saksi saja, tapi juga disempurnakan, dilengkapi dengan pembuktian dari aspek lainnya ya. Terutama saintifik ya. Iya, forensik. Jadi forensik itu adalah ilmu pengetahuan untuk kepentingan pembuktian. Menarik ini untuk Gian Unsut nih. Forensik, apa itu? Ini ada teman-teman kedokteran forensik. Ini saya dengar ada penilaian mahasiswa. Lukanya seperti apa yang dilakukan? Ini kedokteran forensik. Digital forensik, teman-teman teknik. Wah, main-main HP. Wah, gitu. Gestur forensik. Wah, psikologi. Nah, ini bohong atau tidak bohong, matanya bagaimana. Itu bisa lihat nanti. Ini yang mencabut itu ada ekspresi atau tidak. Itu jalan. Itulah ilmu-ilmu forensik untuk membantu loh, Mbak. Bukan alat bukti, membantu mengungkap suatu perkara. Nah, ini kemarin Peggy kan juga diperiksa ya untuk psikologinya, untuk menguji bohong atau tidaknya. Tentunya langkah ini juga sangat tepat ya, Prof ya, untuk diuji secara saintifik juga ya, Prof ya. Betul. Iya. Saintifik uji kebohongan namanya lie detector. Nah, itu hanya alat. Jadi kita alat diuji, misalkan detak jantungnya. Orang kalau deg-degan tinggi, berarti ada kemungkinan. Hanya itu dok, baru masuk pada materi. Tapi kalau deg-degannya kok biasa-biasa saja, berarti memang tidak bohong. Hanya itu hanya sebagai petunjuk. Nah, ini yang sekarang boleh. Tapi Peggy itu agak ragu, Mbak, sebetulnya, Mbak. Saya bukan berpihak. Tapi analisis secara objektif kan gitu kan. Dia kan DPO. DPO. Secara doktrin, kalau DPO itu punya kekuatan, dukungan politik, punya jabatan, kolega yang kuat, ya kan, finansial yang kuat, kan gitu. Coba yang sekarang HS ini,
yang lagi rame ini kan, Iya. itu DPO itu kan orang kuat, ya kan, politik kuat. Sekarang pertanyaannya Peggy, tukang batu. Ya, ini siapa? Kan gitu ya, loh. Prof, ya. Itu siapa gitu loh. Iya. 8 tahun ini yang problem secara umum bisa dipertanyakan. Iya, Bukan kita loh ya, Iya. mendiskreditasi bukan loh, tapi objektivitas dalam suatu perkara yang kita diskusikan. Menarik sih ya Prof, karena DPO sampai 8 tahun nggak ketemu, sekuat apa sih, sesulit apa sih polisi Iya. sampai nggak ketemu untuk DPO-nya, tapi ternyata PG ya, Iya. jadi kayak Prof juga ragu ya untuk Agak ragu karena DPO tadi. Iya, terminologi DPO itu tidak semudah itu. Iya, Gitu loh. Ya menarik ya, terminologi DPO tidak semudah itu, pasti ada tantangan, challenging. Kenapa sih polisi sesusah itu 8 Iya. tahun ya? Apa mungkin karena ini baru viral, baru kemudian diubek-ubek lagi, atau gimana nih Prof? Ya, saya kira kalau viral. Karena viral. Karena ya? viral. Iya, iya. Di Indonesia kecenderungan sekarang ini karena viral ada fokus penanganan. Ya, kita tahu memang di era demokrasi ini kan kita harus hati-hati. Semua aja laporan ke polisi. Mbak dilirik aja bisa laporan polisi. Wah, ini pelecehan seksual nih. Wah, gitu loh. Nah, jangan, ini makanya perkara banyak. Ya kita nggak pelecehan seperti itu. Tapi viral itu menjadikan ampuh karena mendapatkan respon pada masyarakat. Iya, respon masyarakat cukup besar ya, antusias sekali dengan kasus ini. Nah, menarik lagi Prof, kedepannya ini selain untuk ditunjang untuk dalam pembuktian secara saintifik, apa aja nih yang sepertinya langkah dari Polri harus dilakukan nih Prof? Ya, dalam suatu ini kan dalam ilmu hukum sistem peradilan pidana kan memang peradjudikasi. Iya. Jadi kita lihat kalau di peradjudikasi itu pintu gerbang. Oke. The gatekeeper of criminal justice system. Kalau itu baik, bagus bukti, nanti di persidangan juga ya, bagus, pembuktian cukup. Tapi kalau acak-acakan berpotensi menjadikan putusan lepas atau bebas. Lah ini yang taruhannya. Iya. Taruhannya terhadap ini. Oleh karena itu dalam kasus masalah ini segala kekuatan harus turun. Objektivitas harus dilakukan. Kalau toh, nah ini ada pihak-pihak tertentu yang tanda petik membengkokkan, langsung kenakan obstruction of justice. Jadi tidak hanya perkara ini potensinya. Karena apa? Sudah 8 tahun. Apakah betul orang yang bersangkutan? Ternyata publik merasakan tidak. Karena media itu juga ilmu potensi baru untuk memberikan keterangan, Mbak. Jadi jangan sampai kita berdiskusi mau PKO sudah bisa, tapi kan nalar umum, kan bicara nalar kan bisa. Wah, nggak mungkin. Lah, media podcast ini juga bagian pencerahan. Ternyata ada yang keliruan. Disitulah yang saya kira penanganan di semua penegak hukum harus betul jeli menggunakan saintifik itu. Sehingga jangan sampai mistak, ini istilahnya orang hukum. Kesesatan. Ya, kesesatan itu bisa objek, bisa subjek. Lah ini Peggy jangan-jangan kesesatan orangnya. Ternyata bukan Peggy ini, Peggy yang lain. Nah ini kan bisa jadi. Karena sering kan kalau kita lihat inventarisasi kasus kalau Lingkah Pacah itu keliru orangnya. Senkon Karta. Banyak Mbak. Lah ini jangan sampai terjadi yang masyarakat sudah menunggu kepastian keliru lagi. Nah itu reputasi negara, bukan reputasi polisi negara, karena polisi adalah alat negara. Gitu. Ini menarik juga sih Prof. Tadi Prof juga ada sesuatu hal nggak cuma saintifik, tapi semuanya juga butuhkan komitmen dari semua APH ya Prof ya, terutama di Polri. Termasuk juga jangan ragu-ragu ketika ada yang merintangi penyidikan ya. Nah mungkin Gen Unsut masih ada yang belum paham nih, merintangi penyidikan implikasinya hukumnya ada kan ya Prof? Ya. Nah itu sejauh apa nih Prof? Ya, jadi gini, merintangi penyidikan. Jadi istilahnya obstruction of justice, yaitu menghalangi proses persidangan. Menghalangi. Jadi menghalangi itu bisa juga kaitannya dengan menyembunyikan barang bukti. Hati-hati loh ya. Menyembunyikan barang bukti atau menyembuhkan bukti-bukti, menghilangkan bukti, ya kemudian mempengaruhi saksi, kemudian memberikan informasi yang tidak benar, itu bagian semua. Nah itu potensi sekali.
obstruction, siapa yang punya itu? Yang punya orang kepentingan. Oke. Nah, kepentingan luas, bisa tafsirkan sendiri, Iya. Mbak Rani. Wah, bisa A, B, C, dan kepentingan terhadap perkara yang bersangkutan. Karena apa? Terjadinya ini akan menjadi tertunda. Pending judicial proceeding, wah itu fatal. Makanya dalam setiap undang-undang, jangan coba-coba sekali-kali menghentikan. Jangan coba-coba menghalangi. Jangan coba-coba menyembunyikan. Karena kita mencari pembuktian yang betul-betul terbuka, fair pembuktian yang ada. Sehingga sebetulnya nggak perlu ada keraguan lagi ya Prof untuk menuntaskan kasus ini ya Prof ya. Apalagi dengan adanya aspek hukum, siapapun yang merintangi ini kan juga ada ancaman pidananya tadi ya Prof. Nah ini juga besar harapan Polri ini sekuat tenaga bisa menuntaskan perkara ini dan pelaku-pelaku yang sesungguhnya bisa terungkap. Tapi Prof yakin nggak ada pelaku yang memang belum terungkap, Prof? Kalau melihat sejak awal, Iya. ada indikasi, kelihatannya ada. Ada ya, Prof? Ada. Ini yang menjadikan problem. Makanya ada tersangka lain dan ada potensi obstruction of justice tadi. Ini yang kita tunggu. Karena perkaranya kecil, Mbak, sebetulnya. Tapi tampaknya ini menjadi luar biasa karena ada faktor kepentingan. Ini sebetulnya pembuktiannya untuk dibandingkan dengan perkara lain seperti korupsi dan yang lainnya jauh ya, Prof. Jauh. Ini mudah sebetulnya. Iya. Sejak awal sudah ada rekayasa, kecelakaan lalu lintas, dirubah dan sebagainya. Berarti ada kepentingan. Oke. Pertanyaan ini yang mungkin ke depan, siapa yang kepentingan ketika itu? Ini yang penting. Jadi bukan hanya Peggy, Tata dan sebagainya. Siapa yang punya kepentingan itu? Iya. Ada sesuatu tersembunyi di dalamnya. Ini yang sebetulnya perlu dipus kembali ya, Prof ya. Iya. Jadi untuk menguraikan benang kusut itu juga harus dilihat siapa yang punya kepentingan ini ya, Prof. Ya itu. Iya. Itu yang masih kabur-kabur. Iya. Kabur atau yang belum. Mudah-mudahan belum. Iya. Pelan-pelan. Itu yang kita harapkan, tidak hanya pada siapa DPO tapi kepentingan tadi. Oke, iya. Nah, tadi juga banyak hal ya yang sudah diungkap sama Prof Hipnu. Kedepannya ini Polri harus bagaimana, nggak cuma mengembangkan scientific, tapi juga mengoptimalkan kinerja dan tidak ragu jika memang ada yang melintangin penyidikan dan upaya-upaya lainnya ya mau nggak mau ya harus dikenakan juga ya, ditindak Iya, merintangin penyidikan ya. Itu kan banyak sekali kan kalau seperti itu. Iya. Yang melakukan perintangan itu. Ya, oke, Prof. Nah, ini juga menarik ya, Prof. Dengan viralnya kasus ini nampaknya juga menimbulkan keraguan atau menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga negara. Nah, kiranya bagaimana sih, Prof, agar kepercayaan masyarakat ini kepada lembaga negara ini bisa pulih? Ya, ini menarik ini, Mbak. Ini memang situasi politik lagi kurang baik. Lagi kurang baik, kemudian ada kasus juga seperti ini ya. Ini memang dituntut. Saya kira tidak hanya Polri, Mbak, semua termasuk perguruan tinggi. Nah, ya kan, perguruan tinggi percayaan harus tinggi, kemudian lembaga-lembaga pemerintah pusat, daerah, apalagi polisi sebagai penegak hukum, karena penegak hukum itu sebagai pangkal yang menertibkan masyarakat. Pertanyaannya, kalau yang menertibkan masyarakat aja carut marut, apalagi masyarakatnya. Disinilah saya kira tantangan Polda Jawa Barat harus betul-betul akurat. Jangan sampai ini berseri-seri. Seri 1, seri 2, seri 3. Ini jangan sampai. Jadi clear bahwa selesai, korban mendapatkan hak-haknya, pelaku juga demikian juga. Kalau ada pihak yang tanda petik merintangi, membiarkan atau memang merubah, itu juga harus dimintai pertanggungjawaban hukum. Karena ini akan memberikan percontohan ke depan bahwa siapapun yang merintangi ada suatu masalah terhadap yang bersangkutan. Karena itu kan menjadikan tertundanya proses peradilan atau kadang sesatnya suatu proses peradilan karena faktor itu. Iya. Ya, menarik ya, Prof. Ya, karena era digital, masyarakat bisa memantau, bisa memonitoring, kepercayaan bisa menurun juga ya. Nah, apalagi dengan kasus ini. Namun tadi sudah disampaikan oleh Prof Hipnu Nugroho ya bahwa kepercayaan publik insya Allah bisa pulih ya dengan komitmen aparat penegak hukum untuk menangani kasus ini betul-betul secara akurat ya, Prof ya.
Nah, kira-kira nih Prof, dari kasus ini pembelajaran apa nih yang sekiranya bisa kita ambil untuk semuanya, nggak cuma berbagai pihak yang berkaitan dengan perkara ini, tapi untuk kita semuanya ini, Prof? Ya, dari kasus ini kita ada suatu pembelajaran bahwa dalam setiap pekerjaan itu harus objektif. Oke. Kalau salah, salah. Kalau tidak, tidak. Jangan sampai dibuat rekayasa. Satu. Kedua, harus kita tegas dalam suatu penentuan. Kalau memang salah, kita ingatkan. Kalau perlu beri sanksi. Apalagi kita sebagai perguruan tinggi. Karena itu bagian didikan ke depan. Jangan sampai permasalahan ini timbul kemudian di kemudian hari. Ini kan progres, Mbak. Progres dari A menjadi baik, sangat baik-baik dan baik terus. Lah, ini suatu tantangan bagi kita. Jadi jangan sampai mundur. Bagaimana itu tadi? Adalah dengan penggunaan IT. IT akan bicara seluruhnya. IT akan bicara sepanjang masa. Kalau itu sebagai suatu pembuktian. Jadi jangan terkecoh dengan katanya, dean, dicabut dan sebagainya. Ini agak susah untuk bisa diterima. Itu. Ya, jadi untuk pembelajarannya juga salah satunya bagaimana dari aspek pembuktian harus mulai berkembang dari aspek IT juga ya, Prof. Apalagi untuk perkara-perkara yang sifatnya kompleks dari aspek pembuktian ya, Prof. Jadi tidak hanya mengandalkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan yang lainnya, tetapi teknologi dalam pembuktian juga harus mengikuti. Ya, kan era sekarang era teknologi. Jadi jangan sampai kita terkecoh. Misalkan begini aja, Mbak. Kasus itu ngaku ya nggak ngaku, nggak ngaku. Misalkan kasus suap, nggak ada sekarang kasus suap menerima itu nggak ada. Ini saya terima nggak ada, bukti nggak ada, lewat IT semua. Gratifikasi lewat IT semua, pembuktian gitu. Kalau itu nggak ada kasus kalau seperti itu. Nah, disitulah makanya tadi saya katakan penggunaan IT harus cerdas. Apalagi ada undang-undang IT. Tapi itu pun juga harus cerdas. Jangan sampai menimbulkan kerugian orang lain. Jangan sampai menimbulkan suatu nama baik orang lain. Nah, itulah Indonesia, Mbak. Jadi kalau kita geser sedikit, Mbak, undang-undang IT. Itu kan undang-undang transaksi elektronik, Mbak. Untuk keterkaitannya dengan transaksi keuangan. Tapi 80%, Mbak, isinya hanya terkait dengan SARA. Pencemaran nama baik. Ini kan keliru. Padahal SARA pencemar baik itu dalam rangka transaksi elektronik. Nah, inilah juga bagian dari pembelajaran kita secara arif dan bijaksana menggunakan IT. IT mendukung dalam pembuktian, tapi etik juga menjadi terjerumus kita kalau tidak memaksimalkan mengetahui penggunaan dari IT yang bersangkutan. Iya, ini menarik ya. Andai kata jika dalam penyidikan di awal juga pengembangan pembuktian dari aspek itu juga dimaksimalkan ya, Prof ya. Iya. Nah, sebelum penghujung acara nih, Gen Unsut, kira-kira apa nih, Prof, pesan moral yang bisa Prof sampaikan kepada generasi Unsut? Nah, khususnya berkaitan dengan perkara ini ya, dan tentunya kita berharap perkara ini dapat diselesaikan, dituntaskan, terungkap secara secara terang benderang ya, dan korban mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Namun di satu sisi juga tentunya ada pesan moral apa nih untuk Gen Unsut ini nih, Prof? Ya, Gen Unsut saya kira sebagai mahasiswa melihat secara bijak. Secara bijak. Karena bagaimana juga polisi sudah melakukan suatu optimal. Tapi namanya Polri juga bisa keliru. Nah, gitu kan. Lah, bagaimana kalau keliru? Ya kita support. Karena kita sebagai mahasiswa, supportnya apa? Kita punya kemampuan. Kemampuannya apa? Ya kita menulis. Membuat kajian. Apa yang lebih baik? Karena kita mahasiswa. Nah, kita jangan sampai kita terus mengkritisi tapi juga memberikan solusi. Nah, solusi-solusi itulah saya kira yang sangat ditunggu oleh negara ketika situasi seperti ini, apalagi terhadap penegakan hukum. Mungkin teman-teman orang hukum solusinya seperti apa, ketika teman-teman orang teknik solusinya apa. Jadi semua itu satu, ilmu itu keberkahan untuk kepentingan manusia. Nah, itu yang penting. Jadi bukan ilmu untuk ilmu untuk manusia. Apa? Keberkahan. Dalam rangka ketika ada suatu kasus seperti ini, IT berjalan, saintifik berjalan, semua berjalan untuk saling membantu mengungkap perkara, sehingga perkara ini
terang benderang. Iya. Karena dalam hukum pidana adalah mencari kebenaran material, yaitu kebenaran yang sebenar-benarnya. Itu. Ya, ini cukup menarik ya, Gen Unsut. Nah, jadi bagaimana sih kita dalam kasus ini bentuk supportnya nggak hanya mengkritisi, tetapi juga solusi-solusi dari mahasiswa ini bisa dituangkan dalam bentuk tulisan-tulisan, entah itu jurnal, karya ilmiah. Itu mungkin akan continue ya, akan terekam juga ya Prof ya. Betul, iya. Ini sangat menarik sekali pesan moral dari Prof Hipnu ya, agar semangat Gen Unsut tetap semangat tentunya dalam mengkritisi segala sesuatu, namun juga ditunggu untuk solusinya dalam bentuk-bentuk karya ilmiah, kebijakan-kebijakan, penegakan hukum dan yang lainnya ya Prof. Iya. Iya. Demikian Gen Unsut, acara podcast Bincang Pakar hari ini telah usai, sayang sekali, dan tentunya kita berharap untuk episode selanjutnya Profesor Hipnu Nugroho, ahli di bidang hukum pidana maupun hukum acara pidana, berkenan hadir ya Prof. Siap Mbak. Iya, begitu ya untuk podcast hari ini, semoga bisa memberikan pencerahan hukum bagi kita semuanya. Baik, kita akhiri acara hari ini dengan say goodbye untuk semuanya Prof. Yeah. Terima Terima kasih. Terima kasih.